Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pagi ini. Saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengadakan saat teduh. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengangkat suara kita menyanyikan pujian Umat-Nya Pujilah. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Engkau tahu siapa kami ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kami orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Tetapi kami pada pagi hari ini memberanikan diri datang ke hadapan-Mu bukan karena kebaikan penampilan kami, bukan karena orang lain pikir kami baik, tetapi kami berani datang ke hadapan-Mu karena kami bersembunyi di balik bayang-bayang salib Kristus yang anak-Mu yang tunggal yang sudah datang ke dunia mati bagi kami.
Kiranya Tuhan pada pagi hari ini Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan untuk boleh menghadapkan wajah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan saja. Khususnya ketika pada hari ini beberapa dari kami akan menghampiri meja perjamuan. Kiranya Tuhan yang tilik hati kami, koreksi hati kami, persiapkan hati kami untuk menerima anugerah Tuhan itu, sehingga iman kami boleh kembali dikuatkan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sekalipun kami adalah umat-Mu yang lemah, kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan pujian berikutnya, Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku berserah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam menebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Sungguh pujian yang menguatkan setiap kita bahwa kita memiliki jaminan yang mulia. Jemaat yang sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Filipi pasal pertama. Filipi pasal pertama ayat ke-3 sampai ke-11. Saya akan membacakan setiap ayatnya, tetapi saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama membacakan ayat ini dengan suara kita. Filipi pasal pertama ayat ke-3 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku,
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Lagu yang berikutnya, Tinggal Sertaku, lagu yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Tinggal Sertaku. Jemaat sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan dari mimbar ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian yang hadir secara fisik di tempat ini. Bersyukur kita boleh nanti bersama-sama, bagi yang sudah baptis dewasa atau CD, kita boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Tetapi perlu diingatkan, protokol kesehatan untuk senantiasa dijaga, menggunakan masker setiap saat, dan harap mendaftarkan diri di dalam sarana yang sudah tersedia, mencantumkan di mana saudara duduk, nomor yang ada di belakang kursi saudara dicantumkan melalui Google Form atau bisa lewat WhatsApp, SMS, atau mengisi kertas yang nanti akan dibagikan oleh usher. Bapak Ibu sekalian, pengumuman pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita yang sangat penting yang menjadi highlight kita hari ini adalah seminar pembinaan iman Kristen bagi generasi baru. Ini adalah seri Roh Kudus atau pneumatologi yang keempat. Kali ini dengan judul Peranakan Roh Kudus, Hidup Baru dan Buah Roh Kudus. Akan diadakan hari Sabtu 28 November jam 8 pagi sampai jam 12. Ini kesempatan yang sangat baik berhubung kita mengadakan ini secara melalui streaming juga. Kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melihat di dalam website yang terserah speak.stemi.id.
Baik Bapak Ibu sekalian, dan kemudian acara-acara rutin kita seperti biasa nanti hari Minggu jam 4 sore akan ada kebaktian yang diadakan secara fisik. Di tempat ini akan dibawakan hari ini firman oleh Pendeta Ivan Kristiono, Verbum Visible atau firman yang terlihat. Dan pada saat yang sama jam 4 sore yang mengikuti lewat streaming akan diadakan siaran ulang dari kebaktian Mandarin tadi pagi. Kebaktian ini sekarang nanti akan di streaming ulang, dan juga kemudian ada kebaktian bahasa Inggris. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu yang berturut-turut juga ada acara setiap malam. Hari Senin akan diadakan seminar jam 7 sore berjudul Kejahatan dan Penipuan Diri dalam Teologi dan Filsafat Agustinus, akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Dan kemudian dari hari Selasa sampai hari Kamis juga jam 7 malam akan diadakan diputar rekaman eksposisi 10 hukum dari Pendeta Stephen Tong yang episode 33 sampai 35. Jangan melewatkan, ini adalah salah satu seri khotbah Pendeta Stephen Tong yang sangat baik, 10 hukum. Dan kemudian pada hari Kamis jam 6 sore bagi Bapak Ibu yang berbahasa Mandarin atau ada keluarga yang berbahasa Mandarin bisa mengajak untuk menghadiri PA atau persekutuan doa Mandarin jam 6 sore. Dan hari Jumat, kalau tadi Selasa sampai Kamis adalah rekaman eksposisi 10 hukum, maka hari Jumat ada PA Bahasa Indonesia itu jam 6:30 malam dari Pendeta Yadi S5 dengan judul Tuan yang Kejam, Tuan yang Lembut. Harap kita bisa mengikuti PA ini. Dan hari Sabtu akan ada persekutuan doa jam 6:30 pagi, dan kemudian malam harinya jam 7 malam akan ada KPIN dari Palembang di tahun 2012. Di situ kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah di Indonesia melalui pelayanan KPIN Pendeta Stephen Tong. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, selain dari kegiatan-kegiatan seminar secara umum itu, kita juga menyediakan pelayanan bagi sekolah minggu dan remaja. Itu diadakan melalui Zoom. Seperti yang sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide yang tertera, itu ada disediakan dari Batita sampai SMP kelas 7. Dengan jadwalnya nanti masing-masing setiap kelas berbeda, maka bagi Bapak Ibu yang memiliki anak itu mendaftar terlebih dahulu. Nanti akan diberikan jadwalnya kemudian. Kemudian pengumuman berikutnya, selain wadah-wadah seminar penggembalaan rutin, kita juga ada kursus teologia, yaitu STRIJ bagi kaum awam. Ini kursus teologia bagi kaum awam, dan kelas berikutnya akan diadakan tanggal 14 November. Yang kelas ini ada 5 kali pertemuan, itu setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 6 sore. Yang ini akan dibawakan oleh Pendeta Hendra Wijaya dengan judul Panorama Wawasan Dunia Perjanjian Baru. Ya, bagaimana kita mendapatkan gambaran sebetulnya dunia Perjanjian Baru itu seperti apa. Pengumuman berikutnya terkait dengan penggembalaan ada pengajuan pemberkatan nikah. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pasangan yang kita bisa doakan bersama-sama. Yang pertama adalah Philo Limantara dan Lydia Purnama Dewi. Ini mereka berencana mengadakan pernikahan tanggal 14 November. Dan kemudian pasangan yang kedua adalah Wesley Wilson dan Kalonika Kosasih pada tanggal 21 November. Dan minggu depannya adalah pasangan Abraham Krisnanda Santoso dan Anastasia Amelia Sugiharso. Itu tanggal 28 November. Bapak Ibu, jika ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Dan jikalau tidak, kita bisa bersama-sama mendoakan mereka supaya nama Kristus saja yang ditinggikan di dalam keluarga mereka nanti. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Buletin Pilar bulan November telah terbit. Dan Buletin Pilar ini dapat diunduh PDF-nya di dalam website buletinpilar.org. Ini adalah salah satu buletin hasil karya tulis pemuda-pemuda GRI yang sangat baik, yang Bapak Ibu sekalian juga bisa baca mendapatkan berkat dari Buletin Pilar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang disampaikan. Kita nanti akan menaikkan doa syafaat. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita kembali menaikkan lagu yang tadi ketiga, Tinggal Sertaku. Kita nyanyikan lagu ini bait yang
pertamanya saja, dan setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Tinggal Sertaku bait pertamanya saja. Tinggal sertaku Tuhan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada penolong, hanya Tuhanku, Maha Penolong, tinggal Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita mendoakan 3 hal, 3 institusi yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia, yaitu pemerintah, gereja, dan keluarga. Yang pertama, mari kita berdoa bagi pemerintah Indonesia dan mungkin pemerintah seluruh dunia, khususnya ketika kita sudah mendapatkan hasil dari pemilihan Presiden Amerika yang mungkin mempengaruhi setiap dunia. Biarlah setiap pemerintah kita boleh mengambil kebijaksanaan yang tepat untuk menyesuaikan. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa bagi pemerintahan Indonesia. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengasihi negara kami. Engkau masih mengizinkan Injil-Mu diberitakan di negara kami. Engkau mengizinkan pemerintahan dengan segala keterbatasan mereka untuk boleh mengerjakan hal-hal yang memelihara rakyat Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memelihara pemerintah yang baik. Engkau terus menjaga mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana, integritas dan kesucian, untuk mereka senantiasa menyandang pedang keadilan Allah yang menghukum orang yang salah dan melindungi orang yang benar. Kiranya Tuhan juga berkati pemerintah Indonesia ketika menghadapi kebijakan-kebijakan internasional yang mungkin akan mengalami perubahan di sini dan di sana setelah adanya pemilu di Amerika. Tuhan sendiri berikan integritas yang kuat untuk mereka boleh senantiasa membela keadilan bagi rakyat Indonesia ini. Dan khususnya kami berdoa biarlah apapun yang dikerjakan pemerintah, Injil Tuhan boleh terus dapat diberitakan, umat-Mu boleh terus dapat beribadah, memuliakan nama Tuhan di bumi kami yang tercinta ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa bagi gereja Tuhan, biarlah di masa-masa yang terus berubah, sepanjang zaman yang terus berubah, Allah yang kekal boleh senantiasa memelihara gerejanya, memberi kita kesetiaan untuk menjalankan kehendak-Nya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa sebagai umat-Mu, kami sadar kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi biarlah di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini, kami boleh menyandangkan harapan kami hanya kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan senantiasa hadir beserta dengan kami, tidak membuang kami, terus membuat kami terus berpaut kepada firman-Mu saja, dan boleh memiliki hati yang peka untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan boleh bangkitkan gereja-gereja lain di Indonesia juga untuk boleh bersama-sama kami mengerjakan pekerjaan dari kerajaan Allah, untuk kami boleh bersatu hati meninggikan satu pribadi saja, yaitu Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh kami sembah di dalam dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga gereja-Mu supaya kami boleh senantiasa setia melayani Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa yang terakhir bagi keluarga sebagai institusi yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia, institusi yang terkecil tetapi sebetulnya mungkin yang terpenting, karena keluarga inilah yang akhirnya akan membentuk struktur-struktur yang lain. Kita berdoa supaya di gereja kita Tuhan melindungi keluarga-keluarga, orang tua boleh saling mengasihi, relasi dengan anak boleh terjaga, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini, khususnya dalam masa-masa pandemi, di mana setiap keluarga memiliki pergumulan yang berbeda-beda, setiap keluarga memiliki ujian yang berbeda-beda. Tapi Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini justru keluargamu boleh datang ke hadapan Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sehingga justru setiap ujian bukannya menghancurkan keluarga, tapi justru membangun keluarga ini. Semakin belajar mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Berkati para suami, para istri, ayah dan ibu, setiap anak-anak untuk mereka boleh menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Biarlah setiap ayah boleh menjadi imam di dalam keluarga. Setiap ibu boleh menjadi pelindung, pengayom di dalam setiap keluarga. Dan anak-anak boleh juga belajar menghormati orang tua mereka yang terbatas. Dan mereka juga boleh menjalankan peran mereka. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, dan Tuhan yang tidak meninggalkan tapi senantiasa menyertai keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami panjatkan doa-doa ini ke hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh bersama-sama menggumulkan peran kami masing-masing di dalam dunia ini. Bukan bagi kepentingan diri kami sendiri, tapi semata-mata untuk menggenapkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami selanjutnya, berkatilah firman yang akan kami dengar sebentar lagi, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan mendengarkan lagu choir dari Joss, lagu dari Handel berjudul He Trusted in God. Mari kita mendengarkan pujian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedikit menjelaskan tentang nanti tata cara perjamuan kudus yang akan dijalankan. Jadi seperti biasa nanti ada hamba Tuhan yang akan menyerahkan kepada penatua dan diaken untuk mengedarkan cawan dan anggur dan roti yang sudah menjadi paket. Itu sudah tertutup dan itu di-seal, jadi seharusnya steril. Tetapi nanti Bapak Ibu tidak mengambil paket
roti dan anggur itu sendiri, tetapi nanti akan ada petugas yang membagikan dengan protokol kesehatan, sarung tangan dan seterusnya juga. Jadi harap nanti perjamuan kudus kita bisa jalankan dengan khidmat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu sakramen yang seharusnya mengingatkan kita akan kasih Kristus di kayu salib. Baik, saya mengajak kita menaikkan pujian yang tadi yang ketiga, tinggal sertaku. Kita akan menyanyikan pujian ini bait kedua dan seterusnya. Waktu dan tempat akan selanjutnya dipimpin oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami masuk ke dalam minggu yang baru ini. Dan kami menyerahkan diri kami dan seluruh pelayanan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menerima kami, memberkati kami, dan pimpin kami di dalam jalan yang benar, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian pagi ini di dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan mendidik, membentuk kami dengan firman yang hidup dan suci, sehingga kami makin mendekat dan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Matius pasal 6, mulai dari ayat ke-19. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22. Ayat-ayat yang sudah kami baca selama 2 minggu yang lalu, kami akan kombinasikan dan akan memberikan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, selama 2 kali kebaktian yang lalu kami sudah menguraikan ayat-ayat yang penting ini. 2 tema. Pertama, mengenai harta dan hatimu. Kedua adalah terang mata dan cahaya di dalam hidupmu. Ini 2 bagian ayat yang diberitakan oleh Yesus Kristus begitu penting dan ada erat hubungan yang sangat erat di tengah-tengah kebagian 2 ini. Saudara-saudara, manusia hidup di dalam dunia, kita mempunyai pemilikan yang kita kerja berat, yang kita memperoleh, lalu kita mempunyainya. Tetapi jangan lupa, kita dan harta kita yang di luar hidup kita, jangan kita persamakan. Manusia yang dicipta untuk Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Tapi harta yang kita miliki ada di luar kita, bukan adalah sebagian dari hidup kita yang dicipta oleh Tuhan. Itu adalah satu pemberian Tuhan untuk mencukupi berlangsungnya kita hidup di dalam dunia yang sementara ini sahaja. Sekali lagi, ini hanya sebagian dari dunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk mencukupi berlangsungnya hidup kita di dalam dunia ini saja. Dan itu tidak mempunyai kepentingan lebih daripada kita dimiliki oleh Tuhan atau kita memiliki Tuhan. Kiranya kita boleh mempunyai pengertian yang jelas akan hal-hal seperti ini. Dan Alkitab setelah bicara, jangan mengumpulkan uang di bumi ini. Karena di bumi ada ngengat, di bumi ada karat, dan di bumi ada pencuri. Ini 3 hal yang bisa menjadikan keberadaan uang kita menjadi hilang, menjadi kurang, menjadi lenyap. Ingatlah, dunia beserta segala nafsu duniawi akan lenyap adanya. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ini harus dipisahkan. Yang kekal beserta Tuhan untuk selama-lamanya, yang akan berlalu dan lenyap secara sementara saja. Saudara-saudara, tetapi kumpulkan uangmu di surga. Karena di situ tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri yang bisa mencurinya. Sehingga di sini memberikan kesan kepada kita, uang yang dimiliki oleh Tuhan dipelihara oleh Dia sampai selama-lamanya. Uang yang kita bertahan untuk kenikmatan diri kita, itu akan segera lalu untuk selama-lamanya tidak berada lagi. Lalu saya tanya, Tuhan mempertahankan uang itu untuk apa? Kita mempertahankan uang itu untuk apa? Nilai dan keberadaan uang itu akan berada, eksistensinya sebenarnya karena apa? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah ambil 1 rupiah dari persembahan kita untuk dikirim ke surga. Dia tidak perlu, dia tidak
pakai uang di surga yang kita persembahkan. Tapi Tuhan mau melihat hati kita, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan di dunia. Kehendak Tuhan yang berlaku di dunia. Jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Dunia ini akan berlalu, tapi rencana dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui orang Kristen di dunia ini tidak akan berlalu. Bukan Tuhan memerlukan uang, tetapi manusia yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu memerlukan uang. Di dunia banyak gedung, di dalamnya menjadi wadah, di mana memakai gedung itu mencari harta untuk diri sendiri. Di dunia ada gedung yang memberikan firman Tuhan kabar manusia, di mana manusia mendapatkan pengertian firman Tuhan, menanam iman dan mempunyai harta rohani, dan mereka akan dibawa oleh orang yang mendengar firman beserta dengan mereka sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita perlu wadah. Kita perlu tempat, kita perlu sesuatu harta untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ini pun tidak diambil oleh Tuhan ke surga, tapi ini dipakai oleh Tuhan untuk menggarap sesuatu yang direncanakan sebagai pekerjaan yang menyatakan kehendaknya, supaya manusia yang beroleh di dalamnya boleh menikmati sampai selama-lamanya. Itulah sebab mari kita membedakan dengan jelas. The money I use for my own enjoyment, my own life, my own need, and the money used by God for His kingdom and for His accomplishment of His eternal will on this earth. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, siapapun yang mengumpulkan uang di dunia akan hilang, akan kurang, akan decrease, terus menurun nilainya. Saya tidak mengerti, dunia ini begitu banyak orang untung uang. Untungnya dari mana sih? Waktu saya masih muda, saya dagang, saya ambil uang untung. Jadi uangmu kurang uangku lebih, itu namanya untung. Tapi semua untung. Jadi kalau semua untung, siapa yang rugi? Kalau semua tambah uang, siapa yang kurang? Kalau uang makin masuk ke dalam kantong saya, berarti uang di seluruh dunia ini masuk ke dalam semua kantong. Lalu uang itu dari mana bisa semua kantong tambah uang? Saya tidak ngerti pada waktu saya masih remaja. Saya terus pikir, agar saya mengetahui sebenarnya tidak ada orang bisa untung uang dari orang lain, tapi semua untung uang dari anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menanam emas, perak, nikel, krom, besi, tembaga, perak dan semua di dalam pertambangan, lalu siapa yang untung? Jika Tuhan tidak menurunkan hujan dan bersinar dengan matahari, siapa yang menanam dapat penuaian? Waktu penuaian dijual, engkau dapat uang. Waktu semua tambang-tambang dikelola menjadi hiasan, engkau dapat untung. Kita hanya mempunyai tenaga kerja untuk mengganti kemungkinan kita mendapatkan uang. Jadi sebenarnya tidak ada orang bisa untung uang dari orang lain. Orang lain dapat untung uang dari kita, atau kita mendapat uang dari lebih banyak orang. Semua ini karena anugerah Tuhan memberikan bumi ini begitu banyak kekayaan yang memberikan kemungkinan kita memperoleh keuntungan. Kira-kira 10 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan di atas semua planet, baik Mars, Mercury, baik bulan Pluto, atau semua itu planet-planet yang besar di dalam solar system, atau semua bintang-bintang berada di langit,
yang jumlahnya bermiliar-miliar, tidak ada satu bintang mempunyai isi yang bernilai meskipun keuangan sebanyak di dunia ini. Apakah yang pernah berada, yang diambil daripada bumi ini dikelola, baik daripada petroleum, baik dari bensin, baik dari minyak tanah, baik daripada emas, dari perak, dan semua yang dikelola itu mempunyai nilai dolar berpuluh-puluh kali daripada yang ada di bulan, ada di Mars, Mercury, yang ada di dalam planet-planet yang lain. Ini adalah anugerah Tuhan. Tapi itu untuk apa? Itu untuk kita menyukupi hidup kita sementara di bumi berapa puluh tahun saja. Lalu kita pergi, kita menuju kepada penghakiman Tuhan, dan kita berada di dunia lain untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan kita di bumi, Tuhan menaruh, menanam, memberikan segala kekayaan di atas bumi untuk mencukupi kehidupan kita bersama-sama. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia begitu banyak di atas bumi ini, Tuhan juga menyimpan semua hal-hal yang bernilai di dalam bumi, supaya yang di atas bumi memerlukan apa yang dipakai untuk di dunia ini, sama yang ditanam di dalam bumi untuk dipakai oleh manusia, itu seimbang. Sehingga sampai hari ini berapa banyak terlahirnya manusia hampir bisa dicukupi, kecuali ketidakadilan manusia di dalam membagikan segala harta benda yang berada ini. Tadi ada sebagian orang rakus tidak habis-habis. Yang paling penting tidak peduli kamu mati hidup. Yang penting saya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Dan akhirnya saya mati sama seperti engkau mati, dan kita sama-sama tidak tahu apa yang kita pernah menerima keuntungan, apa yang kita pernah kumpulkan harta, itu akan dibawa kemana. No one knows what is our future after life. No one knows what is our enjoyment after death. Setelah mati kita menikmati apa? Selain kuburan lebih besar, peti lebih tebal, tidak ada yang kita bawa. Sehingga kalimat dari Tuhan harus kita dengar baik-baik. Kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di atas bumi ini. Orang yang memperkaya diri tidak pernah puas, tidak pernah berhenti, rakus sebanyak-banyaknya. Waktu dia mati, satu keping perak tidak dibawa. Tapi mereka yang mempunyai bijaksana, cepat pekerjakan Tuhan, cepat investasi di dalam kerajaan Allah, dan bikin banyak orang dapat berkat, banyak orang dapat firman, dapat orang mempunyai iman, banyak orang bisa membawa iman, kepercayaan, dan buah-buah rohaninya sampai kekekalan. Itulah kekayaan yang sejati, itu kekayaan yang tidak mungkin direbut, itu kekayaan yang abadi dan kekal adanya. Siapakah orang berbahagia? Orang yang begitu bijaksana seperti ini, mereka yang selalu mengerti isi hati Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus tidak pernah mempertahankan satu perak untuk hidup dia selama dia di dunia. Jesus never hold any penny for his own profit and his own process, his property, when he was on this earth. Waktu Yesus berada di bumi ini, tidak pernah mempertahankan satu rupiah untuk sendiri. Dia mati dengan sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tapi dia mengturunkan, mengkaruniakan kekayaan yang tidak terbatas untuk dunia ini terus menerus bisa memberikan, bisa mencukupi orang miskin, orang apa saja melalui bijaksana surgawi yang paling tinggi.
Saudara-saudara, waktu setan berkata, sembahlah kepada aku satu kali saja, aku berikan seluruh dunia dan seluruh kemuliaan dan kekayaan duniawi untuk engkau. Yesus tolak. Kita mengerti sesungguhnya makna ini atau tidak? Kita benar-benar mempunyai pengertian bagaimana sikap Yesus terhadap harta di dunia ini atau tidak? Saudara-saudara, saya termasuk orang yang mempunyai hobi yang paling banyak. Saya suka sekali segala sesuatu yang menjadi produksi yang terbaik di dunia. Tapi saudara-saudara, saya akhirnya mengetahui semua ini hanya sementara saja. Setelah saya meninggal dunia, pekerjaan Tuhan harus berkembang terus. Dan waktu itu kami harap Tuhan membangkitkan manusia yang bervisi, orang yang mempunyai beban, orang yang mempunyai panggilan Tuhan untuk mengerjakan banyak hal yang belum kita kerjakan. Tapi semua itu hanya satu tujuan, bukan menanam modal di dunia ini, tapi melalui yang diperlukan di dunia ini, kita menanam modal untuk mempersiapkan manusia mewarisi kerajaan surga di dalam kekekalan. Saudara-saudara, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Orang mencintai gereja adalah mereka yang pernah memberikan harta untuk ikut membangun dan ikut melestarikan gedung gereja yang kita miliki ini. Barang siapa menanam uang untuk ikut mendidik hamba-hamba Tuhan di dalam sekolah teologi, mereka adalah orang terus memikirkan bagaimana bisa menyebarkan firman Tuhan di atas bumi ini. Orang yang menanam uang untuk mendukung pekerjaan penginjilan adalah mereka yang terus memikirkan Injil sudah diberikan sampai di mana. Ini satu hal yang pasti. Ini satu hal yang sangat jelas. Karena di mana uangmu, di situ hatimu. Mengapa gereja ini mempunyai keunikan khususnya di dalam bentuk panitia untuk speak, untuk seminar, untuk kapin, untuk KKRI regional. Kita minta panitia sendiri keluar uang dulu. Mereka tidak menikmati baik di dalam kapin, tidak menikmati di dalam seminar. Orang lain yang menikmati, tapi mereka keluar uang. Ini cara yang tidak pernah ada pada gereja yang lain. Saya suruh kerja, suruh kasih uang lagi. Saya sudah bersusah payah, letih lesu melayani. Saya mesti keluar uang lagi. Itu bukan untuk saya, tapi untuk kamu mempunyai pengertian bagaimana menanam modalmu, hartamu, dan di situ hatimu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sebagai pemimpin, sebagai pendetamu, saya juga harus belajar dan harus menjalankan prinsip-prinsip Alkitab yang kita sama-sama mengertinya. Saudara-saudara, ada uang, pikir pekerjaan Tuhan dulu. Tuhan tidak mungkin meninggalkan engkau. Tidak lama yang lampau, saya memberikan 200 juta lebih untuk pekerjaan Tuhan yang akan diperkembangkan gereja ini. Apakah saya tidak perlu uang? Saya sendiri perlu. Orang tua perlu uang obat. Orang tua perlu uang untuk melegakan tubuh yang sudah sangat letih lesu dan sudah sangat lemah. Orang tua menikmati hidup lebih enak. Tapi selama hidup sampai hari ini, belum pernah saya pakai uang untuk beli tiket bisnis untuk ke luar negeri. Kadang-kadang perjalanan saya puluhan ribu kilometer. Masih ingat di dalam tahun 2017, waktu kita mengadakan lebih 40 kota untuk mengadakan kebaktian reformasi.
Selain kita kumpulkan 4.000 lebih orang dari dalam luar negeri semua kumpul di Jakarta, saya sendiri memberikan khotbah kepada orang-orang yang berada di Inggris, di Jerman, di Selandia Baru, di Australia, di Amerika, keliling dunia. Dan semua perjalanan yang begitu panjang karena kebaktian satu hari pindah kota lain, satu hari pindah kota lain. Dan daripada terakhir 2 kota itu bedanya 18.000 kilometer. Saya tetap pakai ekonomi kelas. Bayangkan tulang yang sudah tua duduk di situ 25 jam. Perasaan bagaimana? Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa olahraga, terus duduk. Selain ke WC, saya terus duduk berpuluh-puluh jam. Dari Boston ke Los Angeles, dari Los Angeles lalu kembali ke New Zealand. Waktu New Zealand kapal terbang tidak ada langsung untuk hari itu, saya harus terbang sampai di Melbourne. Dari Melbourne pergi lagi ke New Zealand, balik lagi New Zealand, pergi ke Sydney, ke Melbourne lagi. Dari selesai Melbourne saya langsung terbang pulang ke Jakarta. Setiap hari berpuluh-ribu kilometer. Setiap hari duduk berjam-jam tidak bisa gerak. Dan waktu saya malam-malam berangkat daripada Australia, paginya jam 8 sampai di Soekarno-Hatta. Malam itu mulai saya harus memimpin permulaan seminar yang disebut Reformation Convention di dalam tempat ini. Dan semua orang luar negeri sudah sampai. Mereka datang dari satu kota ke sini. Saya datang melalui 40 kota baru kembali. Lebih letih, lesu dari orang lain. Apakah saya tidak perlu tidur lebih enak supaya di atas kebenaran kita mengasuh jangan sampai sakit? Saya perlu. Tapi saya tidak boleh mengutamakan saya. Kalau uang yang dimiliki boleh menjadi pekerjaan Tuhan, saya lebih suka uang itu dipersembahkan oleh Tuhan daripada menikmati meskipun perlunya saya sendiri. Waktu itu saya umur 77 dan saya mengetahui semua pengkhotbah yang kita undang dari luar negeri. Kebanyakan setelah umur 60 mereka minta bisakah diberikan tiket business class. Kita mengiyakan semua kecuali saya sendiri. Padahal di antara puluhan pengkhotbah yang paling besar umurnya Stephen Tong. Waktu saya muda, saya keliling dunia ke sini sana, sehat, kuat, semangat, masih muda. Dan di mana-mana orang yang jemput saya semua orang tua, pendeta lebih senior. Tapi terakhir 10 tahun ini saya sadar kemana saya pergi, saya paling tua. Yang menjemput saya anak-anak atau orang-orang lebih muda dari saya. Tapi ingat dan pelihara semangat yang sama seperti muda. Uang diutamakan untuk pekerjaan Tuhan, bukan utamakan oleh kenikmatan pribadi. 15 tahun yang lalu ada seorang majelis dari gereja lain akhirnya tidak puas dengan pendeta yang pakai uang dengan memboros luar biasa. Dia datang bicara sama majelis kita. Pendeta saya mempunyai uang di kas daripada bank yang deposito uang pribadi lebih 18 miliar. 15 tahun yang lalu 18 miliar besar sekali. Tetapi di KRI bukan demikian. Ini kali karena adanya COVID, pandemik, saya usul mari kita pendeta. Semua mengetahui income gereja berkurang, mari kita dipotong gaji. Semua setuju. Lebih 120 pendeta penginjil yang berada di seluruh Nusantara
Semua tulis sendiri, silakan potong gaji saya 15%, 20%, 25%. Ada yang minta dipotong 50%. Saya tidak tahu bagaimana menghidupkan istri dan anaknya. Dan saya serahkan semua kepada pimpinan kita di dalam kemajelisan dan tua-tua. Mereka akhirnya bilang jangan begitulah. Kita tidak tega kalau hamba Tuhan yang kerja dengan berbanting tulang akhirnya dipotong gaji begitu banyak. Akhirnya mereka sepakat hanya potong 10% saja. Dan dari hal ini saya menguji, saya mendapat jawaban. Pendeta-pendeta kita sangat cinta gereja, sangat mengerti kekurangan gereja, sangat berusaha untuk memimpin sebagai teladan bagaimana mengelola keuangan mereka. Dan setelah mereka mau dikurangi, majelis-majelis tua-tua mengatakan jangan banyak, paling banyak 10%. Saya mengetahui di dalam hal kedua, tua-tua majelis juga mencintai hamba Tuhan. Kalau dua ini imbal, hamba Tuhan mencintai gereja dan gereja mencintai hamba Tuhan, saya percaya gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Kalau satu hari pendiri ini meninggal dunia, hati saya lega karena kita telah menanam prinsip-prinsip dan menanam dalil-dalil yang sesuai dengan kitab suci untuk berkenan kepada Tuhan yang berada di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mereka yang mengkorban lebih banyak, mereka yang lebih kumpul uang untuk Tuhan lebih banyak, mereka yang memberikan, menyerahkan diri, berkorban untuk pekerjaan Tuhan lebih banyak. Hati mereka lebih banyak di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini imbang. The more you give, the more you enjoy your ministry. The more you sacrifice, the more you enjoy the blessing of God. Ini dalil yang ditetapkan dalam kitab suci. Where your money is, where your heart will be there. Di mana hartamu, di situ uangmu akan berada di situ. Mari kita belajar mencintai Tuhan lebih dari mencintai diri. Mari kita belajar mementingkan pekerjaan Tuhan lebih dari kepentingan penikmatan diri. Sehingga hati kita selalu memikirkan Tuhan. Kalimat sedemikian agung yang kita pernah dengar dari seorang anak umur 12. Anak umur 12 tahunnya main, tahunnya berfoya-foya, tahunnya menikmati hidup anak remaja sebebas mungkin. Tadi Alkitab berkata ada seorang anak umur 12, waktu dicari karena tidak ketemu dia berapa hari. Waktu menemukan dia bukan berada di tempat berjudi, bukan di tempat berzina, bukan di tempat main. Dia sedang berada dengan ahli-ahli janji firman Tuhan di dalam bait Allah. Dan papa mamanya mengatakan, tidak tahukah kami orang tuamu mencari engkau begitu gelisah? Kenapa engkau di sini? Anak itu menjawab, tidak tahukah engkau aku harus menjadikan urusan Bapakku sebagai urusanku di sedalam hatiku. Itu Yesus umur 12. Begitu agung. His heart is filled with the will of God. And he is doing all the calling and the commandment of his Father. Tidakkah kamu tahu saya harus selalu menaruh tugas dari Bapakku di dalam hatiku. Anak seperti inilah yang bisa berkata, yang kau serahkan kepadaku, aku sudah melakukan. Anak umur sebesar inilah yang mungkin bicara sebelum meninggal dunia, I've done what you have commanded me to do, my Father. Saudara-saudara, di mana hartamu, di situ hatimu.
Saya mau tanya, hatimu di mana? Hatimu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rencana Allah yang kekal, atau di dalam kerakusan manusia yang sangat keji, yang tidak pernah akan berhenti di dalam dunia ini. Saudara, Yesus mengatakan kalimat ini, lalu dia meneruskan dengan mata, cahaya, dan penerangan. Ini dua ajaran penting sekali. Yesus berkata, jikalau matamu terang, hidupmu penuh dengan cahaya. Jikalau matamu gelap, hidupmu penuh dengan kegelapan. Jikalau terang di dalam dirimu itu sudah suram, alangkah besar kegelapannya. Dari terang di luar, transfer ke dalam terang di dalam. Dari terang di mata ini sampai penglihatan di dalam jiwa. Nah, ini kelebihan dari kekristenan. Karena kekristenan mengetahui orang melihat di dalam lebih penting dari orang melihat secara jasmania di luar. What you can see from your eyes is only a phenomenal world. What you can see from your spiritual eyesight, you can understand of the so substantive spiritual reality forever. Yang kita bisa lihat hanya melalui mata jasmania saja adalah gejala yang sementara. Yang kau bisa melihat secara hati melalui kekekalan pimpinan Tuhan, engkau akan mempunyai visi yang kekal dan bernilai tidak habis-habis. Saudara yang pernah mempelajari filsafat, engkau mengetahui seorang yang paling besar di dalam abad-abad terakhir, kira-kira 300 tahun yang lalu di Jerman, namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant memulai zaman yang disebut Enlightenment, zaman pencerahan. Zaman pencerahan mempunyai banyak filosof. Sesudah Kant, Fichte, Schelling, Hegel di Jerman, di Perancis ada René Descartes, ada Leibniz, ada Spinoza, ada lain-lain di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Perancis. Pada saat yang sama di Inggris ada orang seperti Berkeley, seperti Francis Bacon, seperti Thomas Hobbes, seperti itu orang-orang yang berada di Irlandia, Skotlandia, David Hume, John Locke, dan yang lain-lain. Jadi sebagian rasionalisme, sebagian empiriksisme. Setelah empiriksisme bentur dengan rasionalisme, timbullah satu idealisme of German. Dan sesudah itu semua aliran filsafat dengan pendirian dan teori yang berlainan muncul seperti taman bunga yang keluar macam warna-warni. Bunga mulai merebut kemuliaan satu dengan lain. Nah, itu namanya enlightenment. Dan Kant menjadi salah satu orang yang lebih penting. Kant mengatakan dunia dibagi dua, semacam dunia fenomena, semacam lagi dunia nomena. Phenomenal world and noumenal world, dua bagian ini berbeda sekali. Dunia fenomena ada dunia yang kelihatan sementara. Dunia noumenal ada dunia yang kekal yang tidak dilihat dengan mata ini. Dan hari ini saya coba memakai dua ini untuk diklopkan dengan khotbah Yesus Kristus. Yang kau lihat di luar pakai cahaya mata ini. Yang kau lihat di dalam pakai mata rohani, cahaya di dalam jiwa. Kebanyakan orang melihat pentingnya mata ini. Waktu kamu cari jodoh, kamu percaya kabar dua ini. Yang cantik, yang mengiurkan, yang kelihatannya indah, estetis. Engkau pilih dulu, khususnya laki-laki. Laki-laki waktu mencari jodoh sangat bergantung kepada yang dilihat oleh mata di luar. Tetapi di dalam mencari jodoh, yang bisa melihat dari jiwa dalam keindahan karakter, keindahan rohani, keindahan orang beriman,
itu akan menjadi berkat untuk menjadi jodoh saya seumur hidup. Orang demikian itu sedikit sekali. Maka tidak heran orang yang cantiknya, gantengnya, bintang film yang terindah di dunia dari Korea, 2 orang setelah menikah seluruh dunia mengaturkan bahagia. Saudara-saudara, di dalam 2 tahun cerai, karena mereka hanya melihat segala sesuatu melalui mata di luar, tidak melihat daripada mata di dalam. Saudara-saudara, orang tua itu, saudara tahu namanya? Yang pria Song Kyung Ki, yang perempuan Song Hye Kyo. Tidak tahu ya sudah. Saudara-saudara, ini cantik gantengnya luar biasa. Yang wanita cantiknya luar biasa. Setelah nikah sudah sampai 2 tahun, dikabarkan mereka bercerai. Seluruh dunia kaget. Dari mana bisa menemukan laki lebih ganteng daripada orang ini? Bagaimana bisa mendapatkan perempuan yang lebih cantik dari orang ini? Meskipun perempuannya lebih tua 2 tahun dari laki, karena cantik laki suka menikah sama dia. Tetapi nyatanya tidak bisa lama. Karena apa? Penglihat dari gejala fenomena, bukan melihat daripada pneumena. Menurut Kant, Vena itu banyak sekali, tapi pneumena cuma 3 hal, yaitu Allah, kebebasan, dan kekekalan yang tidak pernah munah. Itulah yang substansial, yang noumenal, yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus sekarang mengatakan, jikalau matamu terang, seumur hidup itu bercahaya. Jikalau matamu kabur, seumur hidup itu hidupmu penuh dengan kegelapan. Tetapi kalau kegelapanmu di dalam itu menjadi pudar, kegelapan di dalam menjadi kabur, betapa gelap, betapa besar adanya kegelapan itu. Lalu 2 bagian tentang uang dan tentang mata, kalau digabung berarti apa? Mengapa banyak orang melihat uang lebih penting dari yang lain? Karena mata dalamnya gelap. Dia tidak bisa menilai ini yang besar, ini yang penting, ini yang utama, itu yang kecil, itu yang tidak penting, itu yang harus ditaruh di belakang. Tidak bisa membedakan mana penting, mana tidak penting. Tidak bisa membedakan mana depan, mana belakang. Tidak bisa membedakan mana harus dahulu, mana harus belakangan. Itu menurut Konghucu, orang itu tidak kenal firman. 事有本末，物有始终，知其先后的尽道也。Everything have beginning and ending. Everything have some first and some next. If you do not understand the order, you are very far from firman, from the word, from the truth. If you know that, you are very close to the truth. Ini kalimat dari buku Konghucu. Pasal berapa? Pasal pertama. Kalimat pertama. Kalimat bagian pertama. 物有始终，事有本末，知其先后的尽道也。Mengetahui mana dulu, mana belakang, itu orang pintar. Saudara-saudara, Alkitab memberikan khotbah, pengertian kepada kita mana dulu, mana belakang, mana dulu, mana belakang, mana dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesudah itu, belakangan, semua kebutuhanmu akan diberi kecukupan melalui tambahan dari Tuhan. Ini belakang dulu. Apa yang dikatakan oleh Konghucu juga dikatakan oleh Yesus Kristus. Kau pentingkan doa, kau pentingkan urusan Tuhan, kau utamakan rencana dan kehendak Allah. Lalu yang tidak terlalu penting, tidak mungkin Tuhan melupakan. If I insist the importance of serving my God, God will never forget to give me everything I need. Kalau saya mementingkan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan melupakan kebutuhan saya. Ini dulu belakang. Yesus bicara dulu belakang, dulu belakang.
Yohanes juga bicara tentang dulu belakang. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Jadi tidak ada orang yang lebih dulu mencintai Tuhan lalu Tuhan baru balas dia. Ajaran mengatakan engkau berikan 100.000, Tuhan akan memberikan 1 juta. Ini ajaran setan. Ini ajaran tidak mengerti kebenaran, ajaran yang membalikkan yang utama dan yang akhir. 知其先后，则近道也。If you understand what first, what next, you close to the word. You close to the understanding of the truth. Saudara-saudara, Alkitab mempunyai ajaran-ajaran paling penting. Lalu banyak kebudayaan agung juga mempunyai bayang-bayang dari Alkitab. Sehingga kita mengerti dari agama itu karena di dalam wahyu Tuhan sudah membicarakan jauh lebih jelas, lebih bermutu dari agama-agama yang lain. Yesus bilang cahaya di dalam. Saudara-saudara, saya mau tanya, hal apa di dunia yang bikin mata kita gelap di dalam? Pikir baik-baik. What things in this world cause our vision in our spirit blur? Saudara-saudara, kalau kita melihat segala sesuatu, ada 4 tahap atau 4 derajat. Pertama, blink. Ada orang mendadak sadar, wah ini penting, lalu dikerjakan dulu. Itu orang berbijaksana. Itu orang blink. Kalau matanya blink, lihat, oh begitu, langsung dikerjakan. Itu orang menangkap kesempatan. Itu orang tidak buang akan kutika yang Tuhan berikan kepada dia. He never lost the opportunity. He never lost the chance because it is given to him on the time when he need it. Pada saat kita perlukan kerjakan sesuatu, kerjakan. Saya selalu bersyukur Tuhan. Di dalam hidup saya yang kurang terlalu bijaksana, saya selalu menangkap kesempatan mengerjakan hal yang harus dikerjakan. Sesudah itu kesempatan tidak kembali lagi. 8 tahun yang lalu saya mulai bikin kapin. Saudara masih ingat, saya mengundang Michael memberikan kesaksian. Saya pilih kota-kota untuk pergi. Sesudah itu kerja berat siang malam setiap minggu, pilih kota. Selain khotbah di sini, khotbah di itu Hong Kong, khotbah di Singapura, khotbah di Kuala Lumpur, khotbah di Taiwan. Saya masih berkhotbah di Kalangparaya, khotbah di Medan, khotbah di itu Sabang, khotbah di Merauke, khotbah di sini sana. Dah habis-habis kerja berat, tidak capek-capek keliling semua kota. Waktu saya masih sehat. 5 tahun hanya kota di Indonesia 140. Belum luar negeri. Saben minggu 5 kota. Masih mengisi waktu dengan sisanya keliling. Sekarang setelah saya lihat kembali lagi, sehat seperti 8 tahun lalu sudah kurang. Kesempatan berkhotbah di kota begitu banyak sudah tidak ada. Dan kita mau melayani, memulai lagi pekerjaan 140 kota. Dan tentu mungkin jadi. Siapa bisa mengetahui melalui kebaktian kapin yang dengar khotbah 640.000 jiwa. Pendeta di Indonesia, pendeta siapa yang mempunyai kesempatan berkhotbah kepada lebih 500.000 orang hanya di dalam 140 kota, di dalam desa yang kecilnya cuma 3.000 penduduk, di dalam kota besarnya 38 juta seperti Jakarta. Dan tahun lalu saya membawa kor dan orkestra pergi ke Hong Kong, Taiwan, sekaligus pergi juga di Australia sama di New Zealand. Uang pakai banyak sekali, tapi sebagian uang bukan dari gereja ini, dari STEMI Hong Kong. Kemarin telepon, mereka masih ingat saya. Uang Stephen Tong, STEMI di Hong Kong,
Sudah ratusan ribu dolar dipakai untuk kur yang datang mengunjungi. Waktu itu ada orang bilang boros uang terlalu banyak. Tapi sekarang tahun ini setelah COVID datang melanda, baru saya tahu tidak ada kesempatan membawa hampir 200 orang dengan ongkos begitu besar mengelilingi kota yang besar dan membawa mereka memberikan pengetahuan bahwa firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, mandat budaya sudah dilakukan begitu baik di Indonesia. Kita sudah pakai uang, tapi kalau tidak ada orang datang dengar, itu uang dibuang dengan sia-sia. Tapi puji Tuhan, di Hong Kong 2.400 yang dengar. Di Taiwan 2 kota, lebih 3.000 yang dengar. Di Sydney, di Melbourne, di juga kota Perth, masing-masing 2.000 lebih, 2.000 lebih, 2.000 lebih. Lalu di New Zealand, baik di Auckland, baik di Christchurch, itu semua tempat penuh lebih 1.500 orang. Sekarang pikir lagi, tidak mungkin. Mau naik kapal terbang pun tidak mungkin. Mau pakai masker naik kapal terbang juga tidak bolehkan. Sekarang engkau tidak bisa lewat Taiwan, tidak bisa masuk kecuali engkau penduduk Taiwan sampai di situ dikurung 14 hari. Kesempatan bukan saben hari sama. Meskipun matahari saben hari terbit, saben hari terbenam. Tapi when you say, I want to go now, that is not, you can decide, you can make decision. Itu Tuhan kasih kesempatan kita tidak tahu. Maka Yesus berkata, pada saat siang hari, bekerjalah cepat-cepat. Tunggu malam datang, sudah tidak boleh engkau kerja lagi. Saudara-saudara, mari kita menghargai semua firman Tuhan yang setiap kali mengandung arti yang begitu dalam, mengandung pengertian, peringatan, dan pengajaran yang begitu luas untuk kita masing-masing. Saya kembali kepada matamu di mana, karena uangmu di sana. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Saya tanya, apakah yang bikin hati kita gelap? Kenapa saya menggabungkan kebagian dua kebagian pertama? Karena orang kalau tidak melihat akan sembarang taruh uang di mana. Kalau lihatnya tidak jelas, penempatan uangnya akan salah. Tapi orang yang betul-betul jeli matanya, dia akan melihat. Di dalam bahasa kebudayaan Tionghoa, orang yang pintar, anak ini pintar, namanya, 这个孩子很聪明. Sudah pernah dengar ya, 聪明, 很笨, 笨 itu goblok, 聪明 itu pintar. Tetapi istilah 聪明 itu artinya cuma dua. Pertama, telinga dengar jelas, itu namanya 聪. Mata lihat dengan jelas, itu namanya 明. Oh, ni 眼睛很明亮. Matamu terang, matamu jelas melihat, itu namanya orang pintar. Telingamu dengar nangkap, semua makna yang paling penting engkau sudah menerima meresapnya, engkau orang bijaksana. Jadi orang yang matanya jelas, telinganya jelas, itu orang pintar, itu orang bijaksana. Orang mata lihat burang-burang, dengar apa tidak jelas, itu orang goblok. Jadi orang kalau mempunyai telinga yang tajam mendengar, orang yang mempunyai mata yang tajam melihat, orang itu kebanyakan tidak berbuat salah. Kenapa orang bisu? Orang bisu sebab utamanya karena telinganya tidak dengar. Tapi orang kalau dengar, ada suara apa itu? Burung. Orang itu apa itu? Ngorok. Orang itu apa? Suaranya dia tahu, langsung bisa membedakan. Dan waktu dia mengikut, mengimitasi, dia pintar ngomong. Anak kecil kalau pintar bicara, itu anak telinganya pasti tajam luar biasa. Kalau anak itu tidak mau ngomong, ngomongnya tidak beres, karena dia dengar tidak jelas. We speak because we imitate. Kita bicara karena kita imitasi.
Kita bicara karkatin meniru suara orang lain. Sama seperti beo, burung itu. Selamat pagi, selamat pagi. Di Solo ada murid saya menjadi pendeta. Dia punya seru beo. Kalau orang datang, silakan datang, selamat datang. Itu. Tapi kalau orang pulang, dia senang-senang sampai di pintu. Bertobatlah kamu. Jadi orang yang mengunjung dia mau kurang ajar ini. Saya datang dia pendeta, lu suruh saya bertobat. Itu cuma burung loh. Karena pendetanya bertobatlah kamu. Dia dengar, bertobatlah kamu. Pelan-pelan, bertobatlah kamu. Dia bisa bicara. Karena bisa dengar jelas, bisa mengulangi dengan tepat. Demikian mendengar firman Tuhan. Kalau you dengar firman Tuhan, yang dengar cuma, wah ini pendeta pintar pidato ya. Ini pendeta banyak pengertiannya. Ini pendeta suaranya bagus ya. Ini pendeta tenggorokannya sangat nyaring. Engkau tidak pernah tahu isinya itu apa. Tapi ada semacam orang Kristen begitu dengar, dia tangkap. Ini firman Tuhan. Artinya khotbah hari ini adalah saya harus bagaimana? Saya harus orang itu akan peka dan akan teliti menjalankan kehendak Tuhan. Kalau engkau melihat sesuatu, jelas engkau bisa mengulangi. Saya dari kecil suka berdiri di depannya peta dunia. Peta dunia apa yang dilihat sih? Bagi saya itu menarik sekali. Afrika modelnya begini. Ada satu pulau di pinggir, Madagaskar. India model lincip gini. Di bawah ada satu pulau, namanya adalah Sri Lanka. Tiongkok modelnya begini. Lalu di tengah ada lubang, bawah gini, Tibet gunung. Pinggirnya ada satu pulau, namanya Taiwan. Ini Amerika model begini. Ada 5 telaga di timur barat, timur akan utara. Lalu bawah ini ada embelan yang panjang, itu California dan turunnya. Sesini ada negara lain, Meksiko. Di sini ada pulau, namanya itu adalah Kuba. Jadi semua benua ada pulaunya, pulau di sebelah timur, sebelah timurnya. Ini saya sangat tertarik. Nah saya mulai melihat di dalam Afrika ada Mesir, ada Sudan, ada Mali, ada Syair, ada itu Tunisia, lalu ada Afrika punya tempat orang Perancis, tempat orang. Saya hafal satu persatu. Saya sudah lihat berapa jam, saya pulang ke rumah, saya ambil pensil, saya coba gambar apa yang saya lihat. Sampai sekarang saya bisa menggambar peta dunia di dalam 35 detik. Engkau bilang itu tidak mungkin, pasti ngawur. Yohanes sendiri pernah duduk di sebelah saya. Tolong tambah satu kali lagi. Saya tidak tahu kenapa dia suruh saya satu kali lagi. Dihitung 32 detik. Tobat tolong patong satu kali lagi 35 detik. Yang lebih teliti 39 detik. Lalu dia bandingkan 4 yang saya gambar. Lihat kanan, kiri, kanan, 1, 2, 3, 4. Banding dia bilang, patong saya salut. Yang you gambar pertama sama gambar 4 hampir semuanya sama. Dan kedua dan ketiga juga hampir semua sama. Saya bandingkan Afrika sama Afrika, Asia sama Asia, Jerman sama Jerman, Perancis sama Perancis. Semua itu begitu cepat coretnya, tapi begitu tepat lokasinya, bentuknya, hubungan antara satu negara dengan satu negara. Sehingga waktu saya masih muda, waktu belajar lokasi negara, Jerman, timurnya Polandia, utaranya Denmark, di utara ke timur ada Finlandia, lalu ada Swedia, yang paling barat ada Norwegia, lalu turun ada Belanda, ada itu Belgia, di bawah Belgia ada Luxembourg. Saudara, bagaimana cara saya menghafal ini? Orang lain hafal, timur ada Polandia, barat ada Prancis, salah. Lalu dia lagi, oh salah lagi. Saya caranya mempelajari geografika itu lain sama semua murid yang lain. Saya gambar peta di dalam jubin rumah saya. Sudah gambar, ini Jerman, ini Polandia, ini Rusia, ini apa. Saya loncat dari sini ke sana, sana ke sini. Sudah gitu, semua ingat.
Besok pagi waktu ujian, maka guru mengatakan, coba berikan lokasi 20 negara ini di Eropa bagaimana. Saya langsung coret di satu kertas, di pinggir kertas ujian. Lalu saya isi ini, timurnya Polandia, sebelah baratnya ini adalah itu Jerman, itu adalah apa? Sebelah Jerman yang ke barat lagi adalah ini, Belanda adalah Belgia adalah Polandia. Semua gambar langsung serahkan kepada guru. Karena apa? Lihatnya jelas, mengulangi kopi dengan jelas. Dengarnya jelas, mengimitasi bicara jangan jelas. Kalau engkau dengar khotbah jelas semuanya, engkau bicara sama orang lain akan menjadi pertolongan untuk mereka yang tidak datang dari khotbah di sini, tapi dengar imitasimu yang kau dengar di sini. Demikian penglihatan itu visi, pendengaran itu isi daripada firman. When you listen very well and accurately understand the word of God, you can repeat it, you can say it, you can preach it to other people. Manusia fasinya bagus karena dia punya telinga jelas. Manusia bisa mengimitasi apa yang dilihat karena matanya tajam. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kalau mata kita tajam, kita akan kerjakan banyak hal dengan beres. Kalau mata kita buram, kita akan kerjakan segala hal dengan ngawur. Lalu saya tanya, yang bikin mata kita tidak tajam itu apa sih? Ada hal apa yang bikin kabur mata kita? Orang Hokkien mengatakan, orang ini pandangannya rusak semua, matanya dicoret dengan tai sapi katanya. Ya. Kalau matamu sudah dicoret dengan tai sapi, engkau lihat apapun tidak jelas. Itu penghinaan terhadap orang lain. Bakciu hosaiko. Ya. Matanya sudah dikasih kotoran daripada tai-tai, maka dia bisa lihat. Masa cari jodoh jeleknya kayak begini, matanya kena tai sapi katanya. Saudara-saudara, engkau melihat yang cantik, engkau mau nikah sama dia. Tapi itu lihat di luar, itu lihat gejala. Tapi kalau lihat tidak jelas, sesudah nikah baru tahu, engkau telah pilih orang yang salah. Engkau telah pilih orang yang jahat. Akhirnya engkau dirugikan, keluargamu, anakmu semua dirugikan oleh orang yang niatnya jahat. Karena apa? Orang kalau hatinya jahat karena mamanya mengajar salah, dari kecil dipupuk sehingga dia ditutup matanya oleh 4 hal. Apakah 4 hal yang bikin mata kita tidak jeli? Pertama, kuasa. Saudara-saudara, karena apa? Karena cinta uang, uang telah membuat rusak pandangan sehingga tidak jelas. Kedua, seks membuat kita matanya tertutup. Ketiga, kedudukan yang tinggi bikin kita tertutup. Keempat, nama besar dan kemegahan, kenamaan, kemuliaan yang rusak, yang kosong itu menipu kita. Nah, ini 4 hal: perempuan, kuasa, uang, dan semua bahagia duniawi menutup mata kita. Saya kira tidak bisa lihat dan jelas. Bukan saja demikian, kita berperang satu dengan lain karena keempat hal ini. Di mana ada perang dunia, pasti ada hal menyangkut keuangan, menyangkut kuasa, menyangkut nama, menyangkut seks. Sehingga dunia tidak pernah damai karena 4 ini ada. Dan 4 hal ini membutakan manusia dan menimbulkan peperangan dunia. Bukan dari saya, dari seorang presiden orang hitam daripada Ivory Coast yang berada di Afrika kira-kira 40 tahun yang lalu. Namanya Nkrumah. Nkrumah mengatakan 4 things cause the world war: money, power, profit, and women. Ini bikin dunia kehilangan pandangan yang jelas. Jika engkau mempunyai cahaya di dalammu yang gelap, betapa gelap adanya hidupmu. Saudara-saudara, saya harap kita menjadi orang yang berbijaksana. Matanya tajam, penglihatannya jelas, pemilihannya tepat,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan mata mungkin dibutakan. Itu sebab Yesus berkata kepada orang Farisi, kalau engkau mengaku dosa, matamu masih tajam. Kalau engkau mengatakan saya tidak berdosa, kamu buta di dalam hatimu. Yesus telah membicarakan dengan kebutaan rohani karena keangkuhan manusia tidak mengaku dosa. Itu bikin engkau mata gelap. Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat keempat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, matanya sudah dibutakan oleh ilah dunia ini, yaitu oleh setan. Satan had caused them to be blinded spiritually, so they can never see the glory of the gospel of Christ. Sehingga mereka tidak bisa melihat akan kemuliaan dari cahaya Tuhan. Saudara-saudara, dari bagian kedua kita terapkan bagian pertama. Barang siapa yang matanya gelap, tidak melihat rencana Tuhan Allah. Kalau orang tidak mempunyai mata jelas melihat rencana Allah, nah mungkin uangnya dikumpulkan di surga. Dia hanya tahu kumpul uang di dunia, akhirnya digigit oleh nengat, akhirnya dijadikan karat, dan akhirnya dicuri oleh uang. Jangan kira uangmu taruh di bank itu safe. Beberapa kali di Jakarta, box dibuka, aroji emasnya hilang semua. Karena ada setan di dalam bank. Ada orang tidak jujur di dalam organisasi intern. Dari intern ada pencurinya. Sekarang dengan teknologi yang begitu tinggi, orang-orang yang jahat mempunyai pengertian menghack, bisa mengeluarkan uang begitu banyak dari satu tempat yang paling rahasia menjadi tempat yang dikirim ke lain tempat. Pemerintah Filipina mengetahui kok ada uang masuk begitu banyak, dari mana? Tidak tahu. Nah, kalau maling itu masukkan 100 miliar untuk satu negara, nah mungkin dia masukkan ke dalam kantong dia sendiri. Jadi negara yang kirim uang, tidak ada bukti, tidak bisa cari, cuma bisa nangis dan pakai hukum susah payah untuk mengembalikan uang yang sudah hilang itu. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Jangan simpan uang, kumpulkan uang di dunia untuk dirimu sendiri. Kumpulkan dengan investasi pekerjaan Tuhan. Saya sendiri kadang-kadang diberikan uang cukup banyak, tapi saya telah memberikan untuk pekerjaan Tuhan dengan tidak merasa rugi, tidak merasa kurang, karena Tuhan terus memelihara kita. Kiranya Tuhan memberikan berkat, memberikan pengertian lebih mendalam kepada kita. Jadilah orang yang berbijaksana, bukan karena pendeta perlu uang lalu menipu kamu memberi persembahan. Tidak, saya sendiri menjadi teladan. Saudara, saya sedang siapkan apa yang ada, saya ada. Pada hari perlu saya jual, dan itu akan menjadi ongkos membangun gedung Universitas Calvin yang kita sedang rencana. Tuhan memberkati kita masing-masing. Sampai di sini saja saya berdoa. Mari kita semua berdiri, dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk memberikan respons kabar Tuhan di surga. Mari kita berdiri. Sekarang pimpin. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh mengembalikan cahaya di dalam hati kami. Karena Roh-Mu adalah Roh yang suci dan Roh kebenaran. Biarlah ya Tuhan, di dalam terang-Mu kami boleh melihat, kami boleh berbijaksana, menentukan mana yang prioritas, mana yang bukan. Sehingga langkah hidup kami bukan dituntun oleh mata jasmani kami, tetapi oleh cahaya Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan. Kiranya kami juga diberikan bijaksana untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami boleh memakainya dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita tetap berdiri. Kita mengiklarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Sesudah itu
kita akan memberikan persembahan. Selesai persembahan, mereka yang tidak mengikuti perjamuan suci di rumah boleh berhenti streaming di sini. Mari kita memberikan ikhar kita pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. amin. Silakan duduk. Kita memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Menyanyi lagu yang keempat. Nyanyian akan ditayangkan di atas layar. Mari kita menyanyi bersama-sama. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan ini. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hantar aku terus, darah Tuhanku membuka jalan terang, ku tahu itu hantar kelak. Terus ke negeri yang tidak lagi perang, dekati tahtanya Elah aku. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hantar aku terus, jalan yang permai lebar lagi penuh, tak mau aku mengikut. Jalannya salib aman dan teduh, darah Yesus yang membalut. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hantar aku terus. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Siapa yang memimpin di dalam doa? Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Mulai sampai dari kami lahir sampai dengan saat ini ya Bapa, begitu banyak berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur jika kami boleh hadir di dalam kebaktian pada hari ini, boleh mendengar firman Tuhan, biar kami juga boleh diberikan kesempatan saat ini untuk boleh memberikan apa yang kami punya ya Bapak dari hasil pekerjaan kami, biar segala sesuatunya yang boleh dikumpulkan boleh menjadi berkat dan boleh memperlebar kerajaan Tuhan dimanapun juga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putra yang Maha Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya harap semua pelihara kesehatan baik-baik. Meskipun zaman COVID ini mungkin berlanjut dan masih berapa bulan kita tidak tahu. Saya harap itu vaksin yang ditemukan di sebanyak negara bisa cepat-cepat sukses atau sulit disembuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita berdoa supaya setelah wabah ini selesai, pekerja Tuhan bisa berkembang lebih galak dan lebih maju lagi. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan
melangsungkan pelayanan perjamuan suci. Yang ikut melayani silakan naik ke atas mimbar. Mari kita bersama-sama sekarang kita berdoa untuk mempersiapkan hati menerima perjamuan suci. Saya sekarang minta Pendeta Ivan Raharjo pimpin kita untuk mempersiapkan doa menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa ketika kami sebagai manusia yang berdosa yang tidak layak di dalam Kristus yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami, maka kami beroleh jalan untuk datang kepada Tuhan. Kami beroleh jalan untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mengingat masa-masa itu di mana kami dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Maka Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengangkat jiwa kami untuk bersama-sama datang ke meja perjamuan-Mu bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya berkati setiap dari kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan sekarang kita akan menyanyi lagu yang nomor 5 dan roti dan cawan akan dibagikan kepada saudara-saudara yang berada di sini. Mari sekarang kita menyanyi lagu nomor 5. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Perlu waktu lebih lama karena banyak orang hadir. Ada 900 orang. Dirimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita berdiri menyanyi sekali lagi. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kita semua tetap berdiri seminta
Pendeta Yadi, pimpin kita di dalam doa mempersiapkan hati menerima tubuh dan cawan dari Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau membawa hati kami kembali ke Kalvari, kembali kepada ingatan yang indah, di mana Engkau tidak meninggalkan buatan tangan-Mu, Engkau menembus ciptaan-Mu. Engkau ya Tuhan memberikan masa depan yang baru kepada buatan tangan-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau membuka mata rohani kami, agar kami boleh melihat realitas yang Engkau kerjakan di tengah kami pada hari ini, di mana Engkau dengan aktif bekerja untuk memulihkan kejahatan, mengembalikannya kepada keindahan dan kemuliaan dan keadilan, agar kemuliaan daripada diri-Mu sendiri boleh terpancar lewat segenap ciptaan-Mu, sampai pada hari di mana kami berjumpa dengan diri-Mu, muka dengan muka, sampai pada hari di mana kejahatan terusir sepenuhnya dari muka bumi, di mana Engkau menjadi Raja atas segala buatan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mengarahkan mata hati kami kepada Kristus, yang hari ini kami terima di dalam perjamuan kudus yang kami rayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Yesus Kristus malam dia dijual, setelah makan dengan murid-murid, dia mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Engkau harus selalu mengingat aku dengan makan tubuhku ini sampai selama-lamanya. Setelah habis makan roti itu, maka Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang kucurahkan untuk menjadi tebusan banyak orang, menggenapi rencana janji yang kekal, janji yang baru. Ingatlah aku dan senantiasa lakukan hal ini. Sekarang kita bukan menerima tubuh asli yang perubahan dari Yesus yang mati. Kita menerima cawan dan roti melambangkan Kristus mati bagi kita. Kristus menjadi juru selamat, menjadi pengantara, menjadi penebus dosa manusia, sehingga mari kita dengan iman, dengan pandangan yang jelas melihat Kristus yang mati sekarang menyertai kita bersama-sama. Mari kita dengan semua orang yang beriman di seluruh dunia menerima roti dari Tuhan. Mari. Mari kita dengan iman yang melihat Kristus beserta dengan kita menerima cawan dari Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Saya minta Pendeta Heru pimpin kita untuk berterima kasih atas perjamuan yang sudah kita terima di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh diundang bersama-sama sebagai satu tubuh menikmati perjamuan yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami bisa masuk ke dalam meja Tuhan karena ada darah yang dicurahkan bagi setiap dari kami. Kami menerimanya ini dengan ucapan syukur. Kami berdoa agar setiap dari kami ya Tuhan boleh menjadi saksi-saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji. Haleluya. Segala mulia kembali hanya kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kita tetap berdiri. Kita akan menyanyi doksologi. Lalu kita akan menerima berkat
dari Pendeta Ivan Kristiono. Mari kita semua berdiri tetap dan kita menyanyi doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan kebaktian selesai.